Ketika mereka menuduh Islam begini begitu, saya kembalikan dengan kitab mereka yang sama dengan yang mereka tuduhkan. Insya Allah. Jadi itu yang kita bongkar sebagai apa? Double standard ya Ustaz ya. Betul, betul. Nah, yang seperti itu memang kita harus apa namanya? Tunjukkan kepada masyarakat supaya masyarakat jadi luas wawasannya gitu maksud saya. Betul kok, iya. Ya kan? Betul. Nah, Ustadz Agus ini yang dilihat sekarang apa namanya? Yang disoroti oleh Ustadz Agus ini apa aja Ustadz? Ya sebenarnya karena kita awalnya nggak punya niatan apa-apa di media sosial, jadi nothing tulus. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan yang katanya channel yang bikin sebelah beling satan katanya. Iya. Masya Allah, saya sekarang sedang berada di kota Balikpapan ya. Saya sekarang sedang berada di sebuah rumah sakit. Tadi dari depan kelihatan rumah sakit soalnya. Ini Masya Allah sebuah pondok pesantren yang keren banget. Namanya Pondok Pesantren Ibnul Karim Kualita. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Dengan pengasuhnya nih depan saya nih Ustadz Agus Khairul Huda. Masya Allah. Saya nggak nyangka secepat ini kita bisa ketemu nih Ustadz nih. Insya Allah kok. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata masih muda loh. Alhamdulillah kok. Kayaknya lebih muda 5 tahun daripada IG-nya kayaknya. Iya. Nyamar kok. Oh nyamar. Masya Allah, saya sekarang sedang berada dengan Ustadz Agus. Kita ketemunya juga lewat IG ya Ustadz ya? Betul. Ya, gara-gara saya dikirimin videonya Ustadz Agus yang sedang reaction Abu Gosok. Abu Gosok. Alhamdulillah, tanpa pikir panjang, waktu saya terima videonya Ustadz Agus, saya langsung re-upload ya. Masya Allah sekarang bisa ketemu dengan orangnya. Dan ternyata Ustadz Agus Khairul Huda di kota Balikpapan nih Ustadz yang terkenal ternyata nih. Enggak juga kan. Ustadz ibu kota ternyata. Masya Allah, ibu IKN. IKN. Oh iya bentar lagi ya. Betul kok. Jadi emang. Kayaknya mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ustadz ini pondok pesantren kapan berdiri ini? Alhamdulillah kok untuk pondok pesantren aktifnya baru 1 tahun. Aktifnya baru 1 tahun. Pembangunan udah beberapa tahun dan 100% dana umat ini kok. Masya Allah. Berapa lantai Ustadz? Ya kurang lebih sekitar 6 lantai kok. 6 lantai. Jadi semuanya ya. Tadi saya lihat dari depan kayaknya 16 lantai. Insya Allah. Insya Allah ya, niatnya sudah gitu. disiapin ya. Insya Allah. Ya keren banget pesantrennya. Jadi saya tadi berpikir langsung, ini pondok pesantren apa rumah sakit kok bisa begini putih-putih semuanya Masya Allah. Ternyata Ustadz Agus memang Ustadz kekinian berarti ini ya. Wih, Masya Allah. Ceritanya Ustadz Agus ini asli Balikpapan atau gimana? Baik, saya aslinya kalau sukunya Jawa kok. Oh Jawa. Tapi Jawa Gresik kok. Oh Gresik. Jadi kata orang Japan lah, Jawa Balikpapan. Jawa Balikpapan. Iya, Jawa Balikpapan. Ada aja istilahnya ya. Oh dari Gresik. Orang tua berarti ke Kalimantan tahun berapa? Tahun 70-an, 75 atau 74 gitu kok. Oke. Apa usaha? Usaha, alhamdulillah bapak itu seorang pedagang, punya anak 3, namanya dikasih Khairul Huda supaya menjadi sebaik-baik petunjuk. Masya Allah. Dan alhamdulillah 3-tiganya mondok, tapi yang jadi ustadz cuma saya. Oh Masya Allah. Bukan karena hebat, tapi karena nggak ada pilihan. Bukan karena dipaksa. Bukan juga, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz ini dulu sekolahnya, kuliahnya di mana? Dulu kalau sekolahnya pertama di Gresik, di Mambaul Sholihin, Jawa Timur. Kemudian alhamdulillah untuk kuliahnya kita di Al-Ahqaf University. Jadi saya di Yaman kok. Yaman ya? Yaman, Hadramaut, adik kelasnya Bu Yahya 4 tingkat. Oh, Masya Allah. Berarti ini kalau ketemu sama Bu Yahya berarti manggilnya kakak kelas. Abang dulunya. Abang. Cuman sekarang malu manggil abang kok. Manggilnya Buya dong. Buya. Nah kalau yang ini sekarang udah jadi Kiai Haji. Alhamdulillah katanya, tapi enggak kok. Alhamdulillah masih jadi orang biasa aja. Alhamdulillah. Santrinya sekarang berapa Ustaz? Untuk karena tahun pertama dan kita komitmen memang per tahun cuma 25 kok. Per tahun? Per tahun cuma 25. Kenapa? Karena pertama kita kebanyakan free, jadi secara biaya finansial kita juga membatasi. Oke. Kemudian yang kedua kan judulnya pondok ini pengkaderan dai. Jadi pembibitan, jadi kita cari yang bibit lah kok untuk apa anak-anak yang bisa masuk gitu. Ya dites dulu. Oh. Alhamdulillah. Kok mau daftar juga boleh. Boleh dong, mau dong. Nanti kita tes juga. Pasti nggak lulus saya. Pasti lulus lah. Pasti nggak lulus ya. Oh jadi memang tujuan pesantren ini untuk mencetak dai. Mencetak dai, konsepnya gini kok. Kan kita, alhamdulillah saya ketepatan di Al-Ahqaf University, jurusannya di fikih perbandingan.
Dari situ saya melihat ada problem keumatan, kita sering berdebat masalah khilafiyah, tapi melupakan masalah usuliyah. Nah, makanya jujur aja ya netizen, saya agak terkesima dengan Koko ini, beliaulah yang pendekar, yang membela agama Islam. Sedangkan orang-orang kayak kami ini hanya sibuk di ranah furu'iyahnya. Nah, jadi semenjak itu, bismillah. Kenapa sih kok orang sibuk misalnya Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah gitu. Kenapa kita nggak mencetak umatan wasata dan ternyata titiknya ketemu sebenarnya kalau kita belajar kok. Titiknya pasti ketemu. Orang yang berkunut itu sepakat mengatakan yang tidak berkunut sah, yang tidak berkunut juga mengatakan yang berkunut yang gitu. Ya, jadi artinya nggak ada yang mengatakan batal. Kalau udah gitu kenapa kita harus memproblematikakan itu? Sedangkan Imam Syafi'i itu pernah sholat di sebuah masjid gitu ya. Dan di dalam masjid itu beliau dengan sengaja tidak berkunut dan para sahabatnya protes. Imam Syafi'i, kenapa kok Anda tidak berkunut begitu? Padahal engkau ini yang mengatakan kunut itu sunnah ab'ad ya, sunnah yang hampir wajib. Kata beliau, ihtiraman li sahibil maqam, menghormati orang yang di makam ini. Dan itu adalah Imam Abu Hanifah, bukan Abu Gosok kok. Bukan ya. Abu Gosok. Bukan Abu Hanifah, beda. Itulah adabnya Muslim ya, Ustaz, ya. Menghargai orang yang beda pendapat. Betul gitu sekali. Ya. Itu bukan hal yang perlu diperdebatkan kan? Betul kok. Makanya di yayasan kami, Ustaz, kami tidak berdebat dengan kaum Islam. Alhamdulillah. Nggak boleh. Betul. Tapi tadi ada yang mau nampung sih di Samarinda. Oke. Jadi kalau ada orang Islam yang mau berdebat, kasih saya aja kok katanya. Masya Allah. Ustadz Ahmad Syahrin Torik. Sahabat kami beliau, Masya Allah. Masya Allah ya. Iya. Jadi kalau kami, memang kami juga mengikuti jalur Gausul Fikri, Ustadz. Tapi lawan debat kami hanya kaum kufar. Ya, itu memang kami pergunakan ya untuk berdakwah gitu. Betul, Pak. Itu berdasarkan petunjuk Quran juga. Betul. Ya. Nah, Ustadz Agus ini, Masya Allah, ternyata beliau sekarang sudah agak keluar jalur dikit kayaknya. Iya, betul. udah keluar dari hitoh. Jadi ceritanya beliau ini juga sekarang sudah masuk ke dunia medsos. Ceritanya juga, ya mungkin saya duga pasti niatnya juga ingin meluruskan dan mempersatukan umat Islam. Betul kok, iya. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah itu yang paling penting buat kita, Ustaz, ya. Di atas segala-galanya ukhuwah itu kalau bagi kami. Ya. Jadi khilaf-khilaf yang kecil-kecil kita singkirkan dulu, mencari kalau bahasanya Imam Syekh Yusuf Qaradawi itu bagus. Beliau mengatakan natafaham fi makhtalafna, kita saling memahami terhadap apa yang kita perbedakan, wa nata'awan fi matafaqna, dan kita saling bersinergi dalam apa yang kita sepakati. Contoh misalnya kayak berjilbab dengan bercadar. Kan ini berbeda kok. Ayo kita diskusi nih, apa dalil antum berjilbab, apa dalilnya bercadar. Nah, setelah itu kita cari titik samanya. Sama-sama menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Terus buat tuh komunitas misalnya hijabers muslimah Indonesia. Kita bareng-bareng berdakwah. Nah, titik-titik inilah yang ditinggalkan umat Islam kok. Makanya tadi Koko betul sampaikan, saya ini termasuk yang keluar jalur karena awalnya cuma ngajar di pondok gitu kan kok ya, dengan segala penghormatan dari santri-santri masuk ke medsos harus siap dibully sama kayak Koko lah, nggak usah cerita ya. Oh, berarti sudah dibully ya? Udah kenyang kok ya di bulan kenyang. Iya, resiko di medsos gitu ya. Tapi senang kok, artinya semakin banyak orang membuli kita, ternyata netizen sendiri yang mengcounternya. Jadi saya nggak perlu mengcounter. Iya, betul. Sama, saya juga ngalamin begitu. Betul kok. Bahkan sampai sekarang ada beberapa subscriber saya itu jadi seperti pengawas malah di channel di apa namanya kolom-kolom komentar. Iya. Jadi yang biasanya saya balas-balasin, sekarang mereka yang balas-balasin. Betul kok, iya. Ya, jadi alhamdulillah juga. Kalau kita nggak pakai medsos, Ustaz, nanti pihak yang berseberangan dengan kita, mereka juga sudah pasti pakai medsos. Betul. Jadi kita juga tetap harus terjun di situ. Gitu. Betul kok. Karena sekarang medsos adalah sebuah media yang boleh dikatakan sangat efektif, jangkauannya tidak terbatas. Ya mau nggak mau kita juga harus terjun ke situ. Betul kok. Jadi keluar jalur dikit nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi saya udah merenung panjang sih sebenarnya. Itu saya lihat di medsos itu ada 3 kelompok kok. Mungkin Koko juga paham ya. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada kelompok swing voters yang bersayap ini. Nah, kelompok kanan itu pro Islam. Jadi orang mau membuli, ada kiai bejat, kiai apa, dia tetap Islam, tetap kokoh dengan keislaman karena memang basicnya adalah Islam. Tapi ada kelompok kiri ini yang udah benci. Ya, orangnya sama-sama membenci kita berdua sih sebenarnya. Saya nggak perlu sebutin namanya, inisialnya Abu Gosok begitu ya. Grupnya itu, dan dia memang kelompok kiri nih. Mau kita sebaik apapun dia akan tetap ngebully kita. Nah, saya lihat ini kelompok kanan kiri ini sebenarnya dikit subscribersnya, followersnya itu dikit. Yang banyak itu swing voters. Jadi mereka adalah orang-orang yang kebingungan
apakah ini benar apa salah, dan parahnya setelah saya cek itu mereka menentukan kebenaran bukan dengan dalil, tapi dengan jumlah kolom komentar. Ya. Mana yang lebih mendukung, oh berarti ini yang benar. Dan ini yang mau kita selamatin, sama kayak Koko juga mau menyelamatin. Oke, ya, Masya Allah. Gini, jadi saya terkesan dengan caranya Ustadz Agus ini mengcounter siapapun. Siapapun ini dalam arti bukan cuma orang yang tadi sayap kiri. Betul. Ya, yang orang udah jelas-jelas berseberangan pun ditanggapi, tapi dengan cara yang santun dan sangat-sangat ya sedikit-sedikit lucunya gitu ada ya. Karena dari tadi saya ngobrol sama Ustadz Agus ketawa mulu. Alhamdulillah. Ternyata Ustadz Agus juga Masya Allah sebagai orang yang mereaction sesuatu yang berseberangan dengan beliau, beliau sangat-sangat adil. Dalam arti kalau kamu di situ menuduh kami begini, di tempat kamu ada nggak begitu? Betul nggak, Ustaz? Betul kok, iya kok. Gitu kan caranya? Betul. Wah, saya udah tahu nih gaya-gayanya nih. Karena saya juga begitu, Ustaz. Allah. Tapi saya pakai kitab mereka. Betul. Ketika mereka menuduh Islam begini begitu, saya kembalikan dengan kitab mereka yang sama dengan yang mereka tuduhkan. Insya Allah. Jadi itu yang kita bongkar sebagai apa? Double standard ya, Ustaz ya. Betul. Nah, yang seperti itu memang kita harus tunjukkan kepada masyarakat supaya masyarakat jadi luas wawasannya gitu maksud saya. Betul kok, iya. Ya kan? Betul. Nah, Ustadz Agus ini yang dilihat sekarang yang disoroti oleh Ustadz Agus ini apa aja, Ustadz? Ya sebenarnya karena kita awalnya nggak punya niatan apa-apa di media sosial, jadi nothing tulus lah istilahnya. Kita awal tuh masih kayak orang kebingungan juga kok, sampai ada satu video-video yang kayak tadi dari sebelah teman-teman liberal yang banyak ngebully Islam, yang banyak menjas Islam dengan saya sih ngelihatnya gini, kalau teman-teman sebelah itu punya 3 poin dia. Dia poin yang pertama, dia kelihatan kayak cerdas. Dan itu kalau di masyarakat awam akan mudah tertipu. Dan Quran sudah mengatakan wa idza ra'aita ajsamahum tu'jibuka ajsamahum, begitu kata Quran. Jika engkau melihat mereka, mereka akan membuat kamu terkagum-kagum. Ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu seperti tiang yang dijadikan sandaran. Jadi artinya punten ya, saya nggak perlu nyebut namanya gitu. Inisialnya ya, dan sejenisnya. Inisialnya. Iya, inisial itu kok. Mereka tuh kayak kalau di kalangan awam, iya juga ya dia penghafal Quran loh katanya gitu kan. Iya. Akhirnya saya coba merangkum 1 poin, oh berarti ini memang dia kelihatan pintar. Yang kedua, ini poinnya, mereka masyhur. Dan ternyata Nabi udah katakan itu kok. Akan muncul di akhir zaman Ruwaibidah. Manhum Ruwaibidah ya Rasulullah, siapa Ruwaibidah itu? Kata para Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang bodoh yang berbicara dalam perkara umum. Jadi seakan-akan Nabi mengindikasikan nanti akan ada sekelompok orang yang nggak ngerti ilmu agama, tapi ngebahas ilmu agama dan followersnya banyak. Nah, sedangkan orang-orang yang solih itu mereka nggak punya followers gitu. Nah, dan yang ketiga, yang tadi Koko sampaikan, ada standar ganda, logical fallacy lah. Contoh misalnya ketika kelompok sebelah itu menuduh Islam itu radikal. Tapi mereka lupakan tuh video-video yang ada di daerah-daerah tertentu yang juga membuli umat Islam gitu. Kayak bahkan contoh kayak orang Islam yang dihabisi di India gitu kan. Jadi saya tuh merasa hati saya gatel sebagai netizen, kalau di komentar doang kan kayak kurang asik kok. Buat video reaction aja. Itu ceritanya kok. Ya. Nah, tapi ini pandangan Ustadz Agus nih ya. Kalau ada orang ngaku Islam, tapi dia menyerang Quran gitu, gimana ceritanya? Empek-empek campur lodeh. Capek deh. Jadi gini kok. Empek campur lodeh. Pernah lu makan? Enggak pernah. Saya juga baru ngarang sekarang kok. Jadi gini maksudnya, kalau ada orang Islam ngejelekin Islam fix ya minimal dia munafik lah, minimal. Dan maksimalnya dia kafir begitu. Ketika yang diejek itu adalah sesuatu yang berbau fundamental kok ya, walaupun niatnya adalah bercanda. Nah, makanya Allah mengatakan wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir itu, mereka berkata innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami bermain-main doang gitu. Kul, katakan Muhammad, ya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan banyak alasan, kamu sudah kafir setelah keimananmu. Jadi artinya kalau dia menjelek-jelekan Islam dalam hal yang bersifat fundamental seperti Qur'annya, seperti rukun Islamnya, maka fix itu kafir kok. Kalau yang bilang cerita di dalam Quran itu dongeng gimana? Itu jelas itu, kafir kok. Oh jelas ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri sudah mengatakan, orang-orang kafir di zaman Nabi pun mengatakan sedemikian, bahwa memang Quran itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Udah ada ayatnya tuh ya? Udah ada ayatnya. Nah, jadi nggak usah repot-repot, nggak usah nyari buku-buku macam-macam, nggak usah nanya-nanya ulama-ulama besar, di Quran sudah tertulis. Boleh di-spill aja langsung namanya kok. Hah? Namanya siapa? Tadi udah dikasih inisialnya. Iya.
Ya Allah. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan Ustaz. Silakan Kak. Saya sengaja bawa pertanyaan ini dari Jakarta. Masya Allah. Kalau ini apa hukumnya dalam Islam? Kalau ada orang Muslim secara terang-terangan dan sadar mengaku bahwa dia kafir. Maksudnya dia ngomong saya kafir begitu? Iya. Ya kafir kok. Jadi Jatuhnya murtad? Kafir, ya. Murtad itu jatuhnya dua kok. Yang pertama dari ikror, pengakuan, dan yang kedua dari bayyinah. Bayyinah itu saksi dan bukti. Nah, kalau saksi dan bukti itu agak panjang nih ceritanya nih, karena nanti ada proses istitabah. Dia diminta tobat dulu sama hakim. Kalau misalnya dia tetap bersikuku, diberi jeda nih, misalnya sepekan untuk dia berpikir, bersikuku, maka nanti bisa ditetapkan pada kekafiran dengan minimal 2 saksi yang menyaksikan kekafirannya. Itu kalau dengan syahada, persaksian. Tapi kalau dengan ikror, aku kafir, selesai, nggak butuh saksi. Udah kan? Oh iya, kafir. Selesai kan? Jelas, ya. Dengan hal itu fix dia udah nyata kekafiran, kafirun kharijum minal millah, kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama. Ada orang yang awalnya ngaku Muslim, terus dia ngajak saya diskusi. Ya. Habis diskusi dia berubah, dia jadinya ngajak debat. Masya Allah. Ngajak debat. Ya. Saya bilang yayasan kami melarang berdebat dengan sesama Muslim. Ya. Yayasan kami berdebatnya hanya dengan kaum kufar sama gitu. Ya, ya. Ya sudah, saya kafir, gimana mau debat nggak gitu. Bahaya itu bahaya. Itu sudah kayaknya ngarah ke situ. Artinya dia walaupun niatnya bercanda, tadi udah kesepakati ya. Jadi candaan dalam agama itu nggak berlaku, teman-teman. Kalau saya ngeliatnya dia lagi nggak bercanda, saya ngeliatnya dia ngebet pengen debat sama saya. Ya. Jadi walaupun dia mungkin Islam, Ya. tapi karena saya nggak melayani orang Islam, dia jadi mengaku kafir. Ya. Nah, saya jawab, oke, kalau kamu kafir, buktikan bahwa kamu kafir dengan surat pernyataan. Iya. Dan kalau kamu debat sama saya, kamu harus bawa pendeta. Oke. Itu memang syarat yayasan kita begitu. Oke, bagus. Saya berdebatnya hanya dengan pendeta, saya bilang gitu. Evangelis yang nggak punya jemaat aja saya tolak. Orang yang debat di online, TikTok gitu aja, yang nggak punya jemaat aja saya tolak. Saya maunya sama pendeta yang punya jemaat. Karena dengan pendeta yang punya jemaat itu, saya anggap dia punya pendidikan yang cukup, Ya. dia punya pengikut, itu yang menjadi target saya. Jadi kamu bawa pendeta, satu topik boleh dari kamu, satu topik dari saya. Ya. Nggak berani. Nggak berani dia. Terus dianya nggak berani, bilangnya saya yang takut katanya. Allahu Akbar. Itu gaya-gaya mereka gitu, playing victim kan? Ya. Nah, berarti kalau gitu gimana? Playing victim atau gimana tuh? Ya kalau ini sih fix ya, artinya dia kalau sampai, mohon maaf, mengucapkan dengan sadar bahwa saya kafir, ya dia kafir. Ya sudah kan ya? Sudah kafir dengan ucapan dia tadi, kecuali dia bersadat kok ya. Artinya dia maksudnya bertaubat, taubatan nasuha, silakan. Begitu. Tapi kalau dia ternyata memang mengucapkan itu dan tidak merasa bersalah, bahaya itu kok. Bahaya sekali. Kalau itu namanya BPS, namanya bukan inisialnya. Oke. Saya Kalau agak tadi kenal. kan inisial gitu. Iya. Ini namanya langsung. Iya, Masya iya, Allah. iya. Nah itu juga ya boleh dikatakan ya seperti tadi Ustadz bilang, mungkin dia di sayap kiri tadi. Ya, betul. Oh, sayap kiri ya. Yang sudah merasa Islam salah apapun alasannya gitu. Oh gitu ya. Nah, betul Oke. kiri. Nah jadi gimana Ustadz? Kita sekarang ternyata kan juga tidak hanya berjibaku ya, dalam tanda kutip berjibaku berdakwah untuk orang yang di luar Islam. Ya. Tapi ternyata orang yang mengaku Islam pun juga kita perlu ada semacam berjibaku juga dengan mereka ya. Iya, betul kok. Bahkan kalau kita boleh jujur, yang lawannya kokoh itu adalah orang-orang yang nyata-nyata memang sudah membranding diri dengan kekafiran. Artinya udah jelas kita secara status ya. Yang bahaya itu sebenarnya malah yang betul yang kokoh sampaikan tadi, ada orang-orang mengaku Islam, tapi dia merusak Islam dari dalam. Nah, ibarat anak muda bilang musuh dalam selimut lah ya. Atau ya begitulah, artinya mereka, aku muslim loh, aku sholat tahajud loh, aku sholat subuh loh, bahkan tadi sebelum berangkat ke podcast ini aku sholat loh. Itu ada ucapan salah satu begitu, saya nggak mau sebut namanya, ya inisialnya Abu Gosok tadi kok ya. Oke, jadi akhirnya tapi aku nggak ridho kata dia ngelihat Islam bla 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 bla. Saya kadang-kadang nggak apa-apa sih mengkritisi Islam itu boleh. Islam itu agama yang terbuka ya. Tapi kritisilah berdasarkan sumber referensi, bukan pada kejadian. Oke. Nah itu kan ibaratnya ada seorang dokter melakukan pelecehan seksual, saya bilang wah seluruh dokter nih pelecehan seksual. Generalisasi. Nah, itu yang nggak boleh. jari yang luka, tangan dipotong gitu loh kalau istilahnya. Jadi itu yang terjadi. Yeah. Makanya orang-orang yang sedemikian itulah. Dan akhirnya saya terseret ke situ kok, masuk ke mengkonter pendapat-pendapat mereka. Ya walaupun kontroversial betul yang Koko sampaikan, kadang didukung, kadang dihujat. Bahkan untuk di DM itu saking saya capek bacain, saya udah nggak baca DM lah. Oh, gitu ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang menghujat saya di DM nggak guna karena saya nggak baca sebenarnya.
Jadi karena memang saya udah mah gue pikirin yang penting ngurusin pesantren gitu kalau memang gitu. Jadi kesimpulannya kok memang betul yang Koko sampaikan tadi, ini kita berada di link yang sama tapi dengan objek dakwah yang berbeda. Iya. Kalau Koko kan menghadapi yang seperti itu, saya menghadapi yang seperti ini. Dan saya memang seperti yang tadi disampaikan juga, saya nggak pernah menjudge pada satu kelompok. Kelompok manapun kalau memang ada kesalahan ya kita nasihati. Dan ingat ya teman netizen ya, bahwa menasihati orang itu bukan membenci. Itu tanda cinta kita. Seperti kalau saya ngelihat istri saya jilbabnya kebuka, saya pasti ngomong, Dek, jilbabmu kebuka. Tapi kalau istrinya orang, ya saya nggak perlu ngomong Kako ya. Malah kadang dinikmati gitu, bukan ya. Nggak dilihat salah, gitu. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang gitu. Ya, tapi nggak semua laki-laki begitu ya. Tapi semua yang begitu laki-laki. Baik. Hati-hati kalau dengerin Ustaz Agus ya. Kita dengerin omongannya sambil mikir gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tapi gimana? Kalau kita lihat nih sekarang Ustaz ya. Saya, Ustadz gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan perjuangan Rasulullah kan sebenarnya nggak ada apa-apanya. Betul sekali kok. Ya. Kita sekarang sudah banyak kenikmatan, Rasulullah dulu banyak keterbatasan, tapi beliau juga tetap menjalankan demi dakwah. Bahkan alhamdulillah hari ini ya, pada hari 1 Muharram 1448 Hijriah, alhamdulillah, kita sekarang sedang merefleksi diri bahwa dengan hijrahnya Nabi, kita sekarang semuanya sudah menikmati nikmatnya iman Islam ya Ustaz ya. Betul kok. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi zaman dulu. Betul sekali kok. Iya, bahkan kalau kita ngelihat secara refleksi kok ya, kadang-kadang dulu ada cerita kok Imam Malik itu dikasih makanan lezat gitu ketika lagi berdakwah, beliau nangis gitu. Kata beliau, kenapa nangis? Apa kurang banyak makanannya Tuan Guru? Kata beliau, enggak, aku ingat Rasulullah katanya. Nabi berdakwah dilempar tai unta, aku Malik bin Anas orang biasa berdakwah dikasih makanan selezat ini gitu ya. Jadi artinya kita nggak ada apa-apanya teman-temannya. Coba kalau Koko datang ke Pondok Ibnul Karim dilempar tai kambing, besok datang lagi bawa parang biasanya kok ya. Jadi artinya berangkat dari situ teman-teman, dakwah itu memang harus menerima resikonya. Andai kata misalnya Rasulullah tanpa hijrah tiba-tiba sampai ke Madinah, bisa. Nabi pernah Mi'raj, Isra Mi'raj itu dari Makkah ke Palestina cekling sampai. Kenapa Nabi harus sembunyi ke dalam gua? Itu bukti bahwa dakwah tidak bisa mengandalkan mukjizat, tapi dakwah mengandalkan sebuah ikhtiar. Dan ikhtiar Koko dengan teman-teman asatid yang online yang aktif, saya pikir itu luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Penikmat debat online ternyata ya? Iya, kurang lebih begitu. Saya sering ditantangin kok. Kan mungkin Koko lihat saya juga agak mereaction dari teman-teman non. Cuman bedanya gini, kalau saya ini bukan apologet. Jadi saya hanya menjawab ketika mereka misalnya nyebar aura, kenapa sih orang Islam katanya tauhid kok nyembahnya ngadep batu Ka'bah. Nah, saya jawab dong, berarti bukan debaters. Mereka ngontek gitu di spill, Ustadz kalau berani debat sama kami. Saya bilang saya ini Ustadz bukan apologet. Untuk debat silakan waktu dan tempat dipersilakan. Koko ahlinya gitu. Lariin ke saya. Iya, saya larikan kalau mau debat tentang itu ke Koko aja. Nah, karena saya ini bukan apologet, saya Ustadz mengcounter. Ibaratnya gini, ikan bawal, ikan teri, ente jual, ani beli. Asik. Nah, ikan bandeng, ikan gabus, yang paling ganteng, Ustadz. Agus. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, artinya kalau mau muntah-muntahin aja ya, jangan ditahan-tahan ya, keluarkan aja muntahnya nggak apa-apa. Iya. Pantunnya kok jago ya dia? Hah? Pantunnya apa dong? Yang pantun andal kita ada. Yang apa? Yang itu ikan hiu. Ikan hiu. Lupa gua. Ikan hiu apa? Apa ikan hiu, ikan lele? I love you, Le, begitu. Orang Cina nggak pandai pantun kau ya. Nggak pandai pantun. Masya Allah. Pandainya dagang aja kan. Iya. Masya Allah ya. Jadi Ustadz Agus ternyata kalau memang ada yang ngajakin debat, kasih ke saya. Ustadz. Betul kok, ya. Saya ini udah tahun kedua susah nyari pendeta buat debat. Ustadz. Masya Allah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kejadian nih Ustadz ini. Bulan depan insya Allah saya mau debat. Alhamdulillah. Tapi ya pendetanya itu lagi. Gitu. Iya, yang lain. Ini namanya pendeta 4L Ustaz. 4L. Iya, lu lagi. Iya. Tapi habis daripada nggak ada ya. Iya. Karena target yayasan kami memang saya ditugaskan berdebat dengan para pendeta minimal setahun 2 kali Ustaz. Oke, insya Allah. Dan sekali debat itu kita keluar biaya bisa puluhan bahkan sampai 100 juta hanya untuk membuat sebuah konten dakwah yang bermartabat,
Nah, elegan, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menghina agama orang lain, apalagi sampai menghina sesembahan orang lain. betul, betul. Dengan debat itu, kami berharap yang nonton mikir begitu aja. Betul. Entah umat muslim mikir, entah umat yang mana mikir, ya monggo-monggo aja gitu. Betul. Kak. Tapi memang dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun ini belakangan Ustaz, banyak orang datang ke saya yang mereka mengaku setelah menonton sebuah debat, akhirnya datang dan masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya nggak pernah mengajak mereka masuk Islam. Betul, Kak. Yang saya pertontonkan adalah debat, mereka datang sendiri, ya alhamdulillah. Bahkan ada yang di luar sana, entah apa namanya nonton debat, 10 hari kemudian masuk Islam, di mana ya saya hanya bersyukur alhamdulillah, gitu Betul, aja. Kak. Iya. Ustadz Agus sepertinya boleh sekali-sekali nanti berdebat bareng saya nanti. Ustadz. Boleh, boleh. Ya, Ustadz, ya? Boleh, nanti sudut pandang syariatnya ke saya. Ya, Nah, gitu. Koko yang menghajar dari sisi kiri. Boleh. Karena gini Ustadz, tadi yang seperti Ustadz katakan, mereka bertanya, kenapa umat Islam menyembah batu Ka'bah, gitu? Betul. Seolah-olah begitu kan? Betul, betul, Kak. Atau mengelilingi Ka'bah, gitu kan? Ustadz karena mungkin nggak pernah baca kitabnya mereka, Iya. ya Ustadz paling menjawabnya dengan sesuai dengan syariat Syariat Islam. kita, ya. kan? Gitu. Kalau saya menjawabnya sesuai dengan syariat Islam plus teks di dalam kitab mereka. Ternyata ada. Di kitab mereka juga ada Masya sujud, Allah. sujud ke arah mesbah Hmm. dan mengelilingi mesbah. Oke, oke. Bahkan ada juga nanti mereka sering bawa-bawa hadis, Ustaz. Ya. Hadisnya apa? Mencium batu, menghapus dosa. Masya Allah. Coba. Jaga sembung nggak nyambung. Tapi saya seneng kalau dikasih hadis itu, malah seneng jadi sekarang. Iya. Saya tanya dulu, yang dimaksud menghapus dosa itu batunya atau siapa? Saya gitu. Saya tanya, nggak jawab. Habis itu kalau nggak jawab, saya kasih ayat di dalam perjanjian lama mereka. Kitab mereka. Iya. Ada ayat yang disebut dengan Nabi Yesaya, itu bibirnya disentuh dengan batu bara. Ya. Dan Nabi Yesaya jadi dikuduskan atau dihapuskan dosanya. Saya nanya, yang menghapus dosa Nabi Yesaya itu batu baranya, malaikatnya, atau saya sebut aja langsung Hashem gitu, Tuhan Yang Maha Esa. Nggak mau jawab juga. Jadi mereka nggak tahu ada ayat seperti itu. Nah, ketika mereka menggunakan hadis-hadis yang seperti itu, mereka nggak paham maknanya. Saya ngebalikinnya lebih enak pakai teks mereka juga. Ustaz. Betul. Kan lebih maknyus kalau gitu kan. Kalau dari Koko kan jawabannya dari sisi mereka. Iya. Kalau dari sisi syariat itu simpel sekali ngejawabnya gitu. Kalau Kokoh tadi Balikpapan ke Samarinda lewat tol. Kemudian lewat nggak tol kira-kira nyampe nggak? Yang bukan tol. Nyampe. juga, cuman lama. Kan gitu kok ya. Jadi sama kayak tadi, bertobat itu nggak ada. Di Islam itu syarat tobat mencium hajar aswad. Demi Iya. Allah nggak ada. Nah yang ada itu syaratnya anadem, penyesalan, al-azm, al-adamil aud, berjanji tidak mengulangi lagi, al-iqla, anidunub, melepas mata rantai dosa, kemudian ar-rad, mengembalikan jika berhubungan dengan hak asasi hak manusia. Nah adapun berkaitan mencium hajar aswad itu cuma nutrisi. Makanya nggak ada satu ulama pun di dunia yang mewajibkan mencium hajar aswad. Bukan rukun umroh atau rukun Nggak haji ada, ya? sama sekali Nggak kok. ada. Bahkan lebih afdal memberikan salam dari Salam, jauh ya, iya. terutama untuk akhwat perempuan. Iya. Tidak usah memaksa. Sampai ada emak-emak kok waktu saya bimbing haji, tolong Ustadz saya mau cium, nggak usah, kamu nanti kepepet nggak mahramu dosa. Udah kamu nanti pulang cium tangan suamimu. Pahalanya sama dengan mencium sama hajar ya. aswad. Masya Allah. Apalagi kalau tangan suamimu hitam, lebih mirip seperti hajar aswad sebenarnya. Asal jangan masak terasi aja tangan hitam dicium. Gitu, Lagi kan. pula mereka kan mencomot-comot hadis. Betul Ustaz. sekali kok. Ya. Nanti hadis yang sahabat Umar berbicara istilahnya kepada batu, kalau saja Nabi tidak pernah cium kamu, aku juga tidak akan cium Betul. kamu. Itu nggak dipakai. Ya, betul Yang sekali, begitu. Kak. Jadi Iya. pilih-pilih. Iya. Katanya cherry picking gitu. Tegas loh bahasanya, la tadur wa la tangfa. Nah. Kamu tidak berbahaya dan tidak memberi manfaat. Iya. Begitu. Jadi Lagi nggak pula ada. tidak ada rukun, kenapa kita jadi dipermasalahin gitu? maksudnya? Betul ya, karena sebenarnya gini kok, kalau saya perhatikan debat-debat apologet Muslim dengan non Muslim, saya perhatikan kokoh selalu nyerangnya itu di sisi ketuhanan mereka, karena problematik memang sisi ketuhanannya. Nah mereka menyerang ketuhanan kita kan nggak masuk, nggak bisa tuh, iya, karena tauhid iya, udah iya. rasional. Nyerangnya ke bagian furu'iyah. Ya. Nah itu tembaknya situ kok. Ya, sekarang saya nggak cuma ketuhanan, Ustaz. Buat saya kalau ketuhanan, saya gini, saya paham, saya berpikir gini. Kita mau ngomongin ketuhanan, Ya, pada ujung-ujungnya itu kan lakum dinukum waliyadin. betul. Mereka mau menyembah pohon pisang juga itu urusan mereka. Haknya mereka, Iya kan.
Tapi sekarang saya lebih ngarah ke arah konsep keselamatan. Oke. Jadi kalau ketuhanan mungkin sudah banyak dibahas oleh guru-guru kita zaman dulu lah. Saya berpikirnya nanti pada ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Mereka mau menyembah Trinitas itu hak mereka. Itu kita nggak bisa larang. Tapi kalau keselamatan, saya mengajak mereka mikir. Mikirnya dalam arti apa? Mereka harus percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Kan gitu? Iya, iya. Saya cuma nanya, yang nyalib siapa? Tentara Romawi. Yang nyuruh siapa? Gubernur Pilatus. Yang nuntut siapa? Imam-imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari murid yang berkhianat, Yudas Iskariot. Betul. Yudas Iskariot itu sebelum menyerahkan Yesus itu dibisikin nama siapa? Setan. Iblis. Iblis. 5-5-nya buat kamu berjasa nggak? Lah kan mereka harus percaya. Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa mereka. Nah, ini 5-5-nya yang membuat Yesus tersalib berjasa nggak? Iya, iya. Bingung dia jawabnya pasti kan? Udah bingung. Tapi nanti kalau mereka nggak mau pusing atau ada orang yang paham sedikit, mereka bilang, oh itu sudah ketetapan Bapak. Oke. Oh, Bapak Tuhan Yang Maha Esa? Iya. Kalau begitu pertanyaannya saya balik. Apakah kalau begitu Bapak kerjasama dengan iblis untuk nebus dosa kamu? Iya, iya. Diem lagi lama. Kalau pendeta yang jawab, Ustaz, jawabnya karena itu Yesus disalib karena sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Oke. Akan bilang begitu dia bilang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, itu yang udah saya tunggu. Iya. Nah, saya umpan-umpannya masuk ini. Jadi saya sudah mempersiapkan jawaban yang menggunakan pendekatan 4 sisi, Ustaz. Ya, yang disebut dengan nubuat Yesus itu. Itu kalau dilihat dari sisi linguistiknya, konteksnya, perspektifnya Yahudi dan sejarahnya Yahudi, nggak ada satupun yang masuk. Gitu. Oke. Semuanya itu tidak ada yang namanya nubuat buat Yesus di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Perjanjian Lama itu sebenarnya kitab orang gitu, Ustaz. Iya. Kitab orang yang lagi ngomongin apa dan siapa yang nggak ada hubungan dengan Yesus, tapi sama Kristen dipakai kitabnya, dibaca dengan kacamata mereka, terjemahannya diubah-ubah, terus kemudian langsung dipakai jadi bagian kitab mereka. Cocok logi ya. Dicocok-cocokkan padahal nggak cocok begitu maksudnya. Iya, tapi kalau pakai kitab orang namanya apa logi ya, Tete? Namanya ngambil logi dong. Ngambil logi. Iya. Ngarang. Ngarang logi. Yang terjadi begitu, Ustaz. Iya, paham. Itulah yang saya lakukan. Makanya saya tidak ngambil dari konsep ketuhanan. Karena dengan konsep keselamatan itu sebenarnya kalau buat saya lebih maknyus gitu, Ustaz. Betul Kak. Ya, jadi pikir sendiri, saya bilang, kalau kamu mengandalkan sebuah kitab yang konsep keselamatannya begitu, ya silakan dipikir, gitu aja. Ya, monggo dipikir. Monggo, gitu ya. Kan kita nggak boleh ngelarang, Ustaz, ya? Iya, kok, betul. Kan kayak tagline kami kan cerdas berpikir, kok. Nah, itu benar. Kalau kita bikin tagline dong, kok. Kita bikin tagline apa ya? Ada kemarin, nggak ada mualaf. Hah? Gerbang. Oh, ngarang lagi. Ini gajinya nggak banyak kelihatan. Iya. Lemburannya banyak tadi. Iya. Masya Allah. Nah, sekarang Ustaz, kita juga melihat di masa depan nih. Iya, Kak. Gimana ceritanya ini buat umat gitu, Ustaz? Ada pandangan, Ustaz, umat kita di sini di Indonesia. Maksudnya dalam kondisi yang seperti ini. Oke. Kalau kita sih yang pertama tentang keilmuan kok ya. Jadi nggak ada benteng agama yang lebih kuat dibandingkan dengan ilmu. Sekencang apapun teman-teman sebelah kanan kiri nyerang kita, kalau kita memang betul-betul dibasickan dengan ilmu, ini kita ngelihat dari dua sudut pandang ya. Karena Koko kan dari sisi akidahnya, kalau saya dari sisi syariatnya. Sebenarnya kalau kita udah basicnya ilmu, kayak tadi contohnya beberapa sobat-sobat seperti Nabi Muhammad istrinya banyak, Nabi Muhammad dengan Aisyah itu menikah dalam keadaan pedofilia, Nabi Muhammad mengajarkan jihad seperti perang dan lain sebagainya. Itu semua demi Allah udah ada jawabannya. Udah lama dibahas oleh ulama kita dan kami yang bodok-bodok ini pun bisa ngejelasin itu. Nggak usah ulama-ulama kami gitu. Cuman tadi kenapa umat kita banyak yang maaf sampai murtad? Ya tadi karena ilmu. Satu poinnya. Kemudian yang kedua, teman-teman yang paling susah dalam kehidupan ini adalah circle ya, namanya berukhuwah, bersaudara. Kalau kita circle-nya dengan circle yang salah, ya tadi mungkin yang akun yang di-follow-nya akun-akun yang nggak jelas gitu kan. Maka coba yang di-follow akunnya Kohdondi begitu dan akunnya teman-teman yang memang se-circle dengan kita, insya Allah akun itu, makanya Nabi katakan almar'u ala dini khalilih. Manusia itu bergantung pada siapa saudaranya. Jadi kalau saya mau ngeliat Koko ini orang baik enggak, saya tinggal lihat di akun Instagramnya Koko, yang Koko follow siapa.
Kalau yang Koko follow nih orang-orang yang soleh, sudah tahu nih berarti Koko orang soleh. Masya Nah, tapi kalau Allah. Koko follow-nya XXXX, wah ini Oh, penggemar apa aduh. nih? XX begitu kan? Mau lihat dong gitu. Emang akunnya apaan? Jadi gitu ya, teman-teman. Maka circle itu yang pertama harus kita pegang betul-betul, dan di medsos itu sangat kuat di titik itu. Komunitas juga ya. Komunitas itu kok. Dan yang terakhir memang teman-teman ya, kita harus berbicara tentang konsep hati, dekatkan diri kepada Allah dengan tahajud supaya hati kita itu punya sensitivitas gitu lah. Kalau ada orang ngaku, oh ini penghafal Quran loh, tapi dia bisa menentang ajaran-ajaran Allah, ya gampang aja saya bilang. Setan itu kurang baik apa udah di surga masuk neraka kok. Iya. Udah di surga loh kok. Iya, benar. Iya, diusir ke neraka gara-gara dia menjadi orang yang aba wastakbara, menolak dan sombong. Dan saya melihat itu tadi ya, jadi komunitas-komunitas ini merasa sombong. Saya tahu yang nantangin Koko tadi misalnya dengan alasan nggak saintifik dan lain sebagainya ya. Dan nih sebagai itu kalau kita belajar dari hati, kalau teman-teman mau tahajud, baca Quran nggak usah dengar artinya aja bisa membuat menetes air mata. Jadi Masya Allah sampai ada orang yang apa ya istilah kata berangkat ke tanah suci, punten kok, yang saya bimbing itu guru ngaji, nggak ada yang nangis kok. Ada satu di pojokan nangis, Masya Allah ternyata badannya full tato, mantan preman Oke. yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nangisnya kenapa? Nggak bisa hapus tatonya atau gimana? Kakinya capek kelamaan Oh, berdiri. capek kaki. Oh, bukan kakinya keinjak. bukan. Enggak, dia memang betul-betul bertobat, Iya, taubatan iya, nasuha. Jadi sensitivitasnya betul-betul dapat di situ kok. Dan ini yang kadang-kadang punten ya, orang yang kayak saya nih, yang kelihatannya tanda kutip dibilang orang solih, padahal enggak. Seperti orang-orang yang mungkin kita anggap hebat, ternyata mereka secara sensitivitas iman enggak lebih hebat dibandingkan. Maka tadi kalau istilah Koko tadi, saya LCMK, ya kan? Laki Cina mantan kafir. Dengerin ya, mantan kafir itu adalah julukan terindah dibandingkan mantan ustadz. Betul. Nah, gitu. Mantan muslim. Mantan muslim atau mantan ustadz? Mantan sama ustadz, saja? waduh. Iya, Ngeri kalau juga mantan ustadz. Mantan ustadz kan serem juga. Iya dong. Yang kayak di benar, Pati benar. tuh kok. Betul. Itu saya yang dibully habis-habisan kok. Jadi artinya ya memang ini juga sekaligus pesan ya buat teman-teman muslim yang punya label sebagai seorang tokoh masyarakat. Tolonglah kalaupun mau nakal-nakallah dengan dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa nama agama, pondok pesantren. Kadang-kadang akhirnya tadi kok betulan saya setiap reaction apapun udah urusin kiai cabulmu aja. Nah, itu banyak itu. Itu kalau yang begitu saya ngingetin doang, saya Iya, cuma iya. ngingetin ya. Itu kalau yang pernah ditemukan di bawah gereja, Ustaz. Iya. Tulang belulang. Allah. Tulang belulang anak-anak remaja korban pedofilia, romo-romo atau pastor di gereja Katolik di luar negeri sana. Banyak kok ya. Allah. Ratusan ribu korban, Ustaz. Ya Allah. Yang begitu nggak dibahas sama Iya, mereka. Iya. Nggak, Ya, betul. di Timur aja ada loh. Iya kok betul. Terlibat loh. Cuman nggak di blow Nggak di up, up, gitu iya. aja. Iya. Cuman kalau begitu kan berarti kan menujunya kepada orang, Betul. pelaku. Personal. Kenapa dihubungkan dengan agamanya gitu loh Nah, maksudnya. itu betul kok. Iya. Iya. Nah, yang begitu itu yang kadang-kadang dipakai untuk generalisasi, Ustaz. Betul. Nah, cuman ngomong-ngomong ini kan juga Kiai Haji nih. Itu kerjaannya anak-anak admin kok. Saya orang biasa. Ya nggak maksud saya. Masalah-masalah yang di apa namanya di media ada Kiai Haji cabul begini Nah. itu nggak ada urusannya dengan agama Islam. Coba cek di Quran atau di hadis ajaran Quran atau ajaran Nabi yang nyuruh cabul ada nggak? Akan malah dilaknat gitu misalnya perbuatan seperti itu gitu loh. Betul kok. Kenapa apa namanya Menjas. meletakkan atau memberikan Islam tuh diwakili oleh Kiai cabul itu gitu loh. Itu betul. nggak fair gitu. Ustaz. Jadi simpel kok. Yang pertama persentase. Berapa jumlah kiai di Indonesia dan berapa yang melakukan pencabulan satu. Ternyata nggak imbang. Itu udah nggak adil ya. Kemudian yang kedua yang Koko sampaikan tadi, kenapa cuma ngejas ke Islam? Kenapa di agama lain yang melakukan itu tidak di-up? Ya. Dua. Dan yang ketiga, sebenarnya kalau mau cerdas ya, itu teman-teman kalau ngelihat kebenaran jangan lihat dari orang, tapi lihat dari referensinya. Betul. Quran Sunnah itu jangankan zina teman-teman, sampai khalwat berdua-duaan kok ya. Nggak boleh. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain nih. Saya dengan perempuan di satu ruangan tertutup, nggak ngapa-ngapain demi Allah, di Islam tetap haram. Itu aja nggak boleh. Nah, ada ikhtilat, ya kan, bersentuhan laki perempuan juga nggak boleh. Merendahkan pandangan. Betul, diperintahkan menundukkan pandangan. Ya. Qulil mu'minin, katakan kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga aurat mereka. Jadi artinya di Islam itu begitu preventifnya, sudah ada itu semua. Terus gara-gara ada oknum 1-2 kemudian dijas, itu ibaratnya kayak gimana ya, ada orang Indonesia melakukan pemerkosaan di Amerika dan mereka mengatakan orang Hindu itu pemerkosa. Nah itu yang nggak boleh. Gitu Salah. kok. Dan itu munculnya cuma 2.
ada kebiadaban dan ada kebodohan. Kebiadaban yang muncul dari seorang kiai, ya karena dia tidak menjalankan agamanya, dan ada kebodohan yang muncul dari murid. Andai kata tidak ada kebodohan, walaupun ada kebiadaban nggak akan terjadi. Contoh, ada murid disuruh pijitin kiainya. Kalau si murid sudah punya akal nih, lah bersentuhan laki perempuan nggak boleh, suruh pijit-pijit begitu kan? Itu yang membuat hati kami kadang-kadang kok mau ya ini anak perempuan ini gitu. Munculnya kebodohan, dan kebodohan itu obatnya apa? Sumbernya cuma satu, kefanatikan yang berlebihan. Jadi makanya saya sering bilang sama murid-murid saya, ikuti pendapat saya, ikuti ucapan saya. Kalau itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, jika bertentangan maka nasihatilah saya. Begitu. Begitu. Nah, kalau yang ini bukan Kiai Cabul, tapi ini Kiai Cabi. Ya benar ya? Ada yang merasa, ada yang tersinggung. Ke bawah saya jadi aduh. Jadi ke bawah. Ya Allah. Oh, begitu Cabi langsung terbawa. Oh, keluar nih ntar abis ini. Iya. Langsung kegeeran, nggak bisa tidur kok. Alhamdulillah. Ya, Jadi memang ya hal-hal seperti itu di masyarakat pasti terjadi ya Ustaz ya. Iya kok. Tapi masalahnya bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita juga memandangnya, menilainya. Jadi generalisasi itu sebuah hal yang kadang-kadang juga memang berbahaya. Betul. Dari kalangan kami ya Ustaz ya, terutama orang-orang tua kami yang Chinese, Ya. masih punya pandangan generalisasi juga. Oke. Generalisasi gimana? Ada kalimat-kalimat begini. Mereka ngomong kepada anak-anak atau cucunya, lu mau masuk agama apa aja silakan asal jangan Islam. Allah. Masih ada yang begitu Ustaz. Saking bencinya. Bahkan ada yang melarang, lu jangan sampai masuk masjid. Lu jangan sampai ketemu ustadz. Alasannya apa? Islam agamanya orang miskin. Ya. Islam agamanya orang yang ngemis di lampu merah. Allah. Islam agamanya yang koruptor gitu misalnya. Itu yang kadang-kadang masih ada Iya. di dalam benak orang tua yang keturunan Chinese. Betul. Sebenarnya itu mudah dilacak. Itu karena dulu pada zaman Belanda, kalangan mereka itu memang diadu domba dengan kalangan pribumi. Ya. Belanda bikin 3 macam warga negara Ustaz. Oke. Yang pertama warga negara Eropa. Yang kedua warga negara Asia Timur Jauh. Ya. Ada Cina, Arab, India. Hmm. Yang ketiga baru warga negara pribumi. Tapi antara yang Asia Timur Jauh dan pribumi ini di tengahnya ada nyempil lagi nih Ustaz nih. Apa itu? Pribumi Kristen. Oh. Ada lagi. Tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yang pribumi tapi Kristen Iya. agak sedikit berbeda. Tetap dibedakan dengan pribumi yang Islam. Allah. Nah, yang Asia Timur Jauh ini kadang suka diadu domba sama yang ini. Nah, yang orang Cina kan banyak berdagang. Mereka pasti lebih dekat hubungannya dengan Belanda. Iya. Nah, ketika Belandanya pergi, makanya mereka ketika mau milih agama, mau ke Islam, stigmanya udah jelek. Iya. Mau nggak mau ngikutin agama induk semang yang dulu, Kristen. Iya. Tuh. Oh, sejarahnya gitu ya? Gitu, Ustaz. Iya. Nah, ini tugas kita untuk membersihkan stigma-stigma tersebut. Bahwa di dalam kehidupan bernegara, 6 agama diakui negara, yaitu semuanya haknya sama gitu. Tidak boleh ada stigma-stigma jelek begitu. Betul. Kita sendiri di Islam malah tidak mengenal yang namanya rasis kan, Ustaz? Betul. Bahkan saya dulu sangat terkesan dengan khutbah Nabi ketika Haji Wada. Seorang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab. Betul. Begitu juga sebaliknya. Orang kulit merah juga tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Yang paling baik dari mereka adalah yang bertakwa kan Ustaz ya. Ya. Jadi saya merasanya, oh kalau gitu saya orang Cina sipit bisa lebih baik daripada orang Arab kalau saya lebih bertakwa dari dia. Betul. Saya bilang gitu ya. Itu Islam, ajaran Islam begitu. Betul. Kalau diajarinnya suruh bertakwa, terus ada yang cabul, kan berarti dia yang nggak bertakwa. Betul. Ya, Berarti yang salah kan orangnya gitu, Betul, Kak. bukan ajarannya. Itu maksud saya. Iya. Tanggung jawab Ustadz nih. Iya. Berarti ya. Sama-sama lah kok. Sama-sama ya. Berat soalnya. Oh berat. Ya, ini memang ya mau nggak mau kita harus Iya, lakukan ya, Ustadz ya. Betul kok. Kadang-kadang kita sebagai ustadz juga memang ada godaan-godaan seperti itu muncul. Saya pernah ke Tangerang kok, didatengin seorang perempuan masih muda. Saya janda sudah 3 kali Pak Ustadz. Masih muda kok. Jadi saya kaget kan, kok bisa janda 3 kali? Yang pertama suami saya kena serangan jantung mati. Habis itu saya menikah lagi, kena COVID, baru setahun mati. Dan akhirnya saya menikah lagi, saya nggak mau yang sakit, saya minta yang sehat, yang suka gym. Ternyata ketabrak mobil mati. Jadi 3-3-nya mati. Saya besok kalau mati ini masuk surga dan 3-3-nya masuk surga. Saya sama siapa Ustaz? Ketemu yang mana? Ya, Gitu. Ya. saya bilang di Quran itu ada kata-kata walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta akan dikabulkan di surga. Walakum fiha ma tastai anfusukum. Semua yang kamu mau akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kamu milih yang mana, insya Allah kamu sama dia.
saya lebih suka yang nomor 2 Ustaz. Ya udah, nanti insya Allah mudah-mudahan kamu ketemu dengan yang nomor 2. Kenapa kamu suka dengan nomor 2? Mukanya mirip dengan Ustaz. Nah, ini godaan syariah namanya kok ya. Jadi Godaan syariah. jadi ya pelapor syariah. Yang Ya. kedua cabi, yang kedua cabi. Yang 2 cabi. Jadi gitu-gitu kok. Kalau dibilang memang godaan pasti ada. Tinggal mindsetnya aja sih sebenarnya. Maksud saya gini loh teman-teman ya. Mohon maaf punten sekali lagi. Islam lagi disorot sekarang. Kalau ngelihat ada Ustadz cabul tuh rasa hati saya kayak tersayat-sayat 2 kali lipat kok. Karena saya kan selama ini ngebelain mensucikan Rasulullah dari tuduhan, mensucikan Islam dari tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Tiba-tiba ada oknum Islam yang melakukan itu. Nah sekali lagi teman-teman sekarang harus bempernya 2. Kiainya beradab, muridnya berilmu. Seperti itu. Iya. Penting itu. Penting itu. Sama istri yang Solihah. Iya. Iya. Bukan yang sananya cabi ya. Saya tuh pernah bilang sama istri saya gini, Umi, bismillah ya, Abi mau nikah lagi. Saya bilang gitu, Terus? Abi mau nikah lagi, syaratnya 1, istri kedua harus lebih cantik dari kamu. Dia bilang, kenapa sampai sekarang kok Abi belum nikah lagi? Saya bilang, karena mencari yang lebih cantik kamu tuh nggak mungkin. Asik. Itu kejadian nyata kok, Masya di Allah. Indosiar. Ya, seperti itu. Di Indosiar, bukan di sini. Masya Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi memang sekarang tantangan dakwah buat kita memang berat ya Ustaz ya. Tapi insya Allah kalau orang kayak Koko yang membentengi dari luar, saya yang melindungi dari pinggir-pinggirnya, iya. Banyak ustadz-ustadz kita juga yang berdakwah di sosial media. Saya aku yakin Islam tetap jaya. Tapi kalau orang-orang yang kayak kita ini nggak mau terjun di sosial media, walaupun resikonya tadi kok ya. Kalau dakwah offline tuh saya merasa tersanjung. Saya mau ngambil gelas aja ada yang ngambilin. Nah, di medsos kan kita dibully habis-habisan. Ustadz bejat, ustadz apalah gitu ya. Tapi itu bagian dari perjuangan dan akhirnya alhamdulillah teman-teman saya menikmati itu. Justru kalau nggak dibully saya ngerasa kayak berarti aku nggak viral kalau nggak dibully gitu ya. Alhamdulillah kok ya dengan dakwah kecil-kecilan ini akhirnya bisa mempertemukan orang-orang soleh seperti Koko. Masya Allah. Saya justru datang ke sini karena saya pengen belajar juga. Alhamdulillah. Pengen belajar bagaimana caranya nanti kalau ada apa tadi janda udah 3 kali. Menjawabnya bagaimana gitu, saya pengen belajar gitu Ustaz. Oke, saya tadi itu belum selesai tuh Ustaz. Belum selesai kok ya. Itu jawabannya gimana tadi Ustaz? Yang mana? Yang dia bilang mukanya mirip Ustaz gitu. Iya, Itu saya jawabnya sih gimana? pura-pura bego gitu kok. Ya. Kalau dilanjutin masalah itu kok. Oh iya. Kalau Kita dilanjutin jadi itu. Ya? lanjutin jadi. Makanya kan kita preventif ya. Ya preventif akhirnya ya pokoknya apapun yang berbau-bau aneh. Ustadz mau curhat, tapi mintanya berduaan aja. Ya, nggak Itu boleh kita lah, cut, nggak kita boleh. cut. Artinya tindakan preventifnya ada. Karena bagaimanapun saya akui ya namanya ustadz tetap manusia, begitu ya. Jadi artinya tindakan-tindakan yang mengarah pada kesesatan kita cut. Dan kita tidak suci kok. Jangan nanti diartikan Agus Khairuddin ini banyak dosanya, dia juga banyak maksiatnya. Cuman yang beda sampai saat ini atas doa dari netizen masih istiqomah di jalan Allah. Itu aja kok ya. Mohon doanya dan saya paling nggak suka bahasa gini, Ustadz doain kami ya. Jangan Ustadz doain kami, antum doain kami juga gitu loh. Karena kami ini sama-sama berjuang dan ya tadi dengan segala godaan dalil insya Allah apal. Tapi memahami dalil itu. Yang kata Nabi, orang mengaji tidak keluar dari kerongkongannya. Itu maksudnya kok. Dan itu yang hari ini kita sedang diuji dan di dunia media sosial lagi heboh-hebohnya. Jadi di saat kita lagi berdakwah, celentingan-celentingan yang tadi kakak sampaikan itu ada, ini kok apa namanya, kiai cabul bla bla, yang konteksnya beda, kita cuekin aja dan ternyata netizen kita juga cerdas kok. Halo beda konteks, Ustadz bahas boti, bahas kiai cabul gitu kan. Tapi alhamdulillah lah kok, insya Allah selama kita niatnya tulus, keberkahan itu muncul dan ada aja orang-orang yang diutus Allah untuk menolong kita. Insya Allah. Siap, saya nunggu kolaborasi nih sama Ustadz Agus nih. Insya Allah. Nanti kita harus juga bikin podcast online, Ustaz. Boleh kok. Ya, kalau ada topik, misalnya ada isu, boleh ya nanti kita boleh podcast banget, online boleh ya. banget kok, iya. Nggak pernah soalnya nih, sibuk banget katanya nih. Apa? 7 masjid ya tadi, Ustaz? 7 kajian sampai 9 kajian per hari di Balikpapan. Per hari? Per hari, tiap hari. Itu bukan karena momentum, tapi memang kajian Balikpapan seperti itu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Subuh sampai malam kok, sampai jam 10. Terus kapan makannya? Makan biasa aja kok. Ya ketepatan kajian saya kan beda sama Koko ya. Kalau Koko mungkin agak lama. Kalau kami itu karena kajian perkantoran, ada yang cuma setengah jam durasinya, ada yang 1 jam, begitu-gitu aja nggak sampai meluas. Karena juga kajian fikih. Saya ketepatan orang fikih perbandingan. Kami belajar di 4 madzhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan kita belajar usul fikihnya dan itu yang kami ajarkan kepada para jamaah. Setiap hari 7 sampai 9 7 sampai jam? 9 kok. Antara misalnya subuh,
paginya 2 kali. Siang duhur itu kajian kok, itu biasa kantor. Siang yang jam 2 itu kajian umahat ibu-ibu. Asar itu biasanya juga diisi dengan kajian-kajian perkantoran. Itu nanti jam 5 ada lagi kok. Asar itu sekampat di sini kan. Jam 5 nanti ada lagi maghrib isya. Jadi 9 kalau yang fullnya. Kalau yang non fullnya biasanya 7, biasanya itu karena duhurnya mungkin 1 kali begitu. Tapi ya itu tadi kok, alhamdulillah saya menikmati berjumpa dengan manusia yang berbeda-beda itu bagi saya merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah. Terus caranya jaga kerongkongan itu gimana? Nah, itu kok. Bukan hebat. Memang saya sering serak suaranya kok. Makanya tadi ngobrol dengan tim, katanya, Koko minta dikurangin jadwal duhur, takut serak begitu. Teman-teman ketawa dia. Dia bilangin katanya jadwalnya Ustadz gimana gitu. Berarti nggak ada apa-apanya ya, ya berbanding dia ya. Berarti nggak ada apa-apa, pantasan dia ini banget. Iya. Ini sampai teriak-teriak gitu, jangan sampai. Waduh. Alhamdulillah kok. Ya kadang-kadang serak ada sih kok, cuman ya tadi untuk jaga-jaga ya paling-paling kita minum madu sih, madu yang asli tapi ya. Madu yang berhijab atau mana? Ya enggak lah kok. Ya, jangan begitulah. Jangan. Ya. Iya. Itu 7-9 jam masih sempat bikin reaction di IG. Ya, itu sebenarnya tadi sesuatu yang nggak masuk akal, tapi karena selama kita punya tim media, jadi mereka biasa udah nyusun kok video-videonya ada 15 video. Oke. Jadi saya langsung tag di satu tempat, gonta-ganti baju, kadang-kadang 3 video ganti. Oke. Itu dibuat untuk 1 minggu, kadang dibuat untuk tergantung waktu kosong saya. Kadang-kadang kalau yang Kokoh lihat ada gambar Ka'bah itu di masjid. Karena ada kajian rutin di masjid namanya Baitul Aman Polresta Balikpapan. Nah, selesai itu karena background-nya bagus, kami tag di situ. Itu bukan studio kok, itu masjid. Oh, saya pikir mah di sini loh bener. Gitu. Siap. Oh, gitu ya. Jadi ternyata lebih sibuk daripada artis ya ternyata ya. Enggak juga. Namanya apa? SPD ya, sibuk polai dewe gitu. Oh, gitu ya. Bukan SPDI ya? Bukan. Soalnya dia kan LC kan, bukan SPDI kan, Pak? Enggak. Ini LC yang mana nih? Ladies Club atau apa nih? Oh, bukan. Kalau SPDI tahu Ustaz? SPD apaan? Sebenarnya pengen 2 istri. Allahu Akbar, ya kan? Terbukti kan bahwa yang pengen Kokoh sebenarnya. Atau MSI, sebenarnya MSI. Apa MSI? Masih 1 istri. Ya Allah. Itu cuma candaan orang yang nggak berani sebenarnya. Ya, nggak apa-apa kita ungkapkan dengan mulut agar nggak melakukan secara fisik. Iya, benar. Ya? Masya Allah. Kayaknya Kokoh memang ISIS. Ikatan suami istrinya 1. Istri 1. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kebunnya Abu Thalha sampai hari ini menjadi suatu amal solih untuk beliau karena hari ini telah menjadi Masjidil An-Nabawi yang mulia. Nah, kalau kita nggak bisa nyumbang Masjid Nabawi, ini ada investasi pahala ya bunda. Yuk sedekah, perbanyak sedekahmu ya, sumbangkan hartamu untuk pembangunan pondok pesantren Ibnul Karim Kualita. Insya Allah akan menjadi amal soleh yang berkelanjutan sepanjang masa dan kelak ayah bunda akan tersenyum kalau sudah di kuburan. Ya Allah ya, sedekah yang kita berikan buat pondok ternyata menjadi amal soleh yang berkelanjutan, ditempati santri-santri yang mengaji, ditempati santri-santri yang belajar dan terus mengcopy paste nilai pahala untuk ayah bunda dimanapun engkau berada. Ayo bareng-bareng hubungi nomor di bawah ini. Barakallahu fikum. Agus Khairul Huda billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah alhamdulillah Ustaz, saya senang sekali bisa sampai Balikpapan. Jadi saya berharap kita semuanya bisa saling mengisi Ustaz. Amin, ya. insyaallah. Mungkin kalau Ustaz ada pertanyaan tentang yang namanya kristologi ini bagaimana juga boleh. Kita tantangannya juga tidak sedikit ya Ustaz ya, karena sekarang ternyata kita juga menghadapi tantangan kalangan mereka juga belajar Islamologi, ya, dan mempelajari Quran, tapi tujuannya untuk memurtadkan orang Islam. Betul. Banyak sekarang mereka menggunakan ayat-ayat Quran untuk ditanyakan kepada orang Islam dan orang Islam itu bisa murtad. Banyak yang begitu Ustaz. Inisialnya E. Inisialnya, namanya. Ya, Nah, nggak cuma itu aja, Ustaz. Banyak lah ya. Banyak, ya. Itu yang terjadi di lapangan, itu nggak di-expose kayak begitu. Betul kok. Saya sering dapat laporan dari daerah ini, gini-gini, di warung kopi dan segala macam. Mereka mengincarnya orang-orang Islam yang mungkin memang ya, mungkin pendidikannya pas-pasan, di daerah, tapi yang taat gitu. Yang taat sholat gitu. Kalau dengar azan langsung sholat gitu. Itu yang dikejar. Bahkan mereka juga punya beberapa tahapan, apa namanya ya,
boleh dikatakan apa ya, kontekstualisasi gitu. Nah. Kontekstualisasi di lapangan bagaimana? Dari mulai C1 sampai C6 gitu. Hmm. Jadi kita juga harus hati-hati bahwa di dunia sekarang pun ada misionaris-misionaris yang menyamar. Oke. KTP-nya Islam, dia sholat, tapi sebenarnya dia sedang cari orang untuk dijadikan misionaris lagi. Itu sampai ada, masih ada. Ya, serius itu gitu kok. Seserius itu. Masya Allah, ya. Seserius itu gitu. Jadi Jadi saya melihat memang kok beberapa postingan dia menggunakan dalil Quran, dalil hadis, mainannya satu, dipotong. Nomor dua, ditafsirkan dengan metodenya dia. Sukanya begitu mereka mempermainkannya. Pertama kayak ayat-ayat yang dipotong, kayak ayat-ayat jihad misalnya ya. Sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Padahal ini ayat ini atasnya ngejelasin kalau kamu sholat diserang musuhmu, kamu boleh melakukan jamak qasar. Berarti kan kita yang diserang nih ya. Itu mereka potong. Terus melakukan penafsiran yang keliru. Contoh misalnya Islam itu benci dengan kafir dengan menutupi hadis-hadis dan ayat-ayat cinta. Seperti Mumtahana ayat yang ke-8, 9, 10, 11 ditutup sama dia. Atau misalnya saya pernah ngobrol dengan seorang ibu kades. Saya pikir dia tuh istrinya Pak Kades, kepala desa. Ternyata bukan, dia memang ibu kadesnya. Ya, masih muda, berparas ayu, umur 23, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 9,4 cm. ukuran berapa, Ustaz? Kalau yang bening itu hafalnya gampang. Iya. Kalau ngeliat koko agak lupa saya Nggak hafal bener gitu tadi ya, Masya Allah. Jadi ketika sharing-sharing ngobrol gitu dia cerita, Ustadz, saya jujur aja sering dengerin ceramahnya Ustadz di Instagram gitu ya, walaupun kita beda agama, saya Protestan, tapi saya tuh senang dengan ceramahnya Ustadz, kata dia begitu. Cuman saya sejujurnya tuh bingung. Sebenarnya Islam itu pro teroris nggak sih gitu loh, gitu. Sehingga saya jelasin beberapa hadis contoh bagaimana hadis-hadis tentang kasih sayang Rasulullah. Nabi duduk ada jenazah lewat, Nabi berdiri, sahabat bilang tapi itu Yahudi Nabi. Kata Nabi, alaisat nafsan, bukankah dia manusia gitu. Jadi dari situ dia menemukan bahwa oh ini Islam kayak begini gitu ya. Cuman memang dia tidak sampai mu'alaf kok, tapi yang jelas ada satu pemahaman. Saya tuh sering menyampaikan ini bukan pengen memu'alafkan mereka. Cuman pengen minimal menyadarkan jangan nuduh kami yang aneh-aneh. Iya. Saya kemarin dimintain tolong sama seorang ibu. Ibu-ibu dari Indonesia, tapi sudah 20 tahun tinggal di Belanda. Allah. Menikah dengan orang Belanda, menikah dengan cara Islam, tapi hanya sebentar, suaminya balik lagi ke agama lamanya. Belakangan ini, ya dengan maraknya medsos ya Ustaz. Makanya tadi saya bilang, medsos kita tidak boleh tinggalin. Betul. Karena medsos bisa membentuk pola pikir manusia. Betul. Suaminya sekarang itu makin menyerang Islam. Makin menyerang Islam. Akhirnya si ibu ini menonton channel saya, menghubungi admin saya, akhirnya minta supaya saya ngobrol sama suaminya. Rencananya ngobrol cuma maksimal 2 jam, Ustaz. Jadinya 7 jam. Allah. Online ini? Online. Zoom. Dia di Belanda, saya di Jakarta. 7 jam. Allah. Tim saya jadikan lemburannya gede, Ustaz. Waduh. Yang cabi ini. Yang cabi ini. Sampai pagi, Ustaz. Dari setengah 8 malam sampai pagi. Nah, ternyata dengan medsos, dia sudah punya pola pikir sedemikian rupa, sehingga Islam itu tidak ada baik-baiknya di mata dia. Itu saya ngejelasinnya semalaman itu, Ustaz. Kalau saya nggak mau berangkat ceramah ke masjid pagi itu, mungkin sampai siang lagi itu baru selesai. Masya Allah. Segala macam ditanyain hanya gara-gara yang seperti tadi Ustaz bacakan. Yang dibacakan dari ayat-ayat Quran surat Taubah, surat tentang perang, tapi yang diambil cuma 1-2 ayat tanpa melihat konteksnya. Bunuhlah kafir dimanapun kamu temui gitu. Yang begitu-gitu mereka serang, tapi mereka nggak baca ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Nah, yang begitu kan memang tantangan buat kita. Betul. Belum lagi tadi Ustadz sebutin juga tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah dan sebagainya. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari juga. Udah kenyang kok ya. Tapi, alhamdulillah ya Ustadz ya. Mungkin karena dengan kristologi ini, saya mengumpulkan kitab-kitab mereka, juga termasuk dengan kitab-kitab yang mereka pakai yaitu Yahudi, ternyata yang mereka tuduhkan di kitab mereka pun banyak. Banyak. Kalau hanya dikatakan menggunakan hadis Bukhari, Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun. Di kitabnya mereka dan tafsirnya rabi-rabi Yahudi, Ribka menikahi dinikahi suaminya, Ribka, yang menikah itu Ishak. Ishak anaknya Yakub, Nabi Yakub. Ribka istrinya dinikahi ketika usia 3 tahun. Allah. 3 tahun tuh lagi ngapain kalau begitu 3 tahun?
Ya, yang namanya Raja Daud Iya. berzina dengan Binor, Ustaz. Iya. Kalau Binor pasti tahu, Ustaz ya? Mhm. Apa, Ustaz? Ya pernah dengar aja. Oh, pernah dengar. Kenapa? Usianya kalau dihitung cuma 7 sampai 9 tahun. Binornya ini namanya Betseba. Iya, iya. Belum lagi di kitab yang Perjanjian Baru, Maria yang diceritakan mengandung Yesus, di kitab sekunder mereka usianya cuma 12 sampai 14 tahun. Belum lagi nanti ada lagi yang disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa ini diceritakan butuh upeti Ustaz, Iya. 32 perawan wanita Allah. yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Itu kapan pakai sarungnya coba, ya kan? Nah, nggak tahu deh itu. Ya walaupun walaupun yang disebut dengan Tuhan butuh upeti, upetinya diberikan pada imam. Iya, iya. Ya, tapi kan imam yang pakai berarti kan? Betul, betul. Ya. Tapi disebutnya Tuhan yang membutuhkan upeti itu. Gitu. Iya, iya. Nyalain Tuhan lah istilahnya. Yang seperti itu di kitab mereka ada, tapi mereka menyerang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Padahal musuhnya Nabi, kan Nabi juga punya musuh banyak, Ustaz. Iya. Musuhnya aja nggak pernah protes, kenapa kayak mereka protes? Betul, betul kok. Itu bukti bahwa sesuatu yang dilakukan Nabi itu sesuai dengan zamannya pada saat Iya, itu. Gitu. saya selalu nanya, tolong sebutkan satu nama orang, musuhnya Nabi, yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah. Betul. Sampai sekarang belum ada yang jawab. Dan saya pernah juga bilang, coba bentuk tubuhnya Aisyah di saat umur 9 tahun itu setinggi apa? Nah, itu pernah waktu itu Nabi lagi nonton pertandingan Bani Habasyah. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di bahu Rasulullah, pipinya disandarkan ke pipi Nabi. Coba bayangkan kalau Aisyah tuh berbayang 7 tahun, 9 tahun sekecil anak sekarang gitu kok ya. Nggak bakal nyampe. Iya. Nah, jadi artinya fisik Aisyah itu sudah mampu gitu. Karena kita tahu orang Arab rasnya kan ras Kaukasoid. Betul kok ya. Ras Kaukasoid menurut ilmu pengetahuan kalau tinggal di daerah yang temperatur tinggi, udah gitu dietnya banyak makan daging, dia lebih cepat dewasa daripada ras lain. Betul ya. Nah, kita ngebayanginnya umur 6 tahun sampai 9 Segini, tahun pakai ya. ras Mongoloid. Lah kita ras Mongoloid mau dibandingkan dengan ras Kaukasoid. Jauh. Saya belum lama dikirimin video juga, video di Eropa, anak-anak perempuan yang usia 9 sampai 11 tahun bikin video pendek, ditanya ini ada yang konten kreatornya nanya perempuan itu, kamu usia berapa dan kamu istilahnya ditanya, orang sangkain tuh dia tuh sudah dewasa gitu. Iya, iya. Ternyata umurnya baru 9 sampai 11 tahun. Oke. Sudah kelihatan seperti wanita dewasa. Betul, betul. Jadi sebenarnya kalau orang Arab melihat Aisyah usia 9 tahun sudah berumah tangga, 9 tahunnya itu sudah dianggap sebagai wanita, bukan anak lagi gitu maksudnya. Betul. Ini kalau saya mengambil sisi di tradisinya bangsa Semit yaitu Yahudi, Aramaik dan Arab itu sebagai sesuatu yang normal pada zaman itu gitu. Nah, orang yang sekarang yang nyerang mengambil standar moral zaman sekarang ke zaman Diterapkan, itu. ya, nggak masuk. Nyambung gitu. Betul. Apalagi kalau secara syariat kita melihatnya lebih wow lagi karena istri Nabi kan kebanyakan tua ya. Iya. Sudah berusia, artinya secara pemahaman ilmu agama menyerap dalil itu agak lambat. Dan akhirnya kan Nabi Muhammad memenuhi janjinya bahwa memang ternyata dengan hadirnya Aisyah menjadi wanita terbaik yang menyerap hadis dari Nabi. Dan juga kalau kita lihat ada beberapa hadis yang nggak mungkin diriwayatkan Abi Hurairah, seperti Aisyah mengatakan aku dan Nabi mandi bareng dalam satu wadah yang sama. Itu kalau Abu Hurairah ngomong gitu itu bukan hadis kok. Ngintip namanya. Iya kan? Jadi artinya kita tetap butuh sosok Aisyah. Bab tahajud, bab mandi jinabah, bab tentang toharo itu hampir didominasi oleh Bunda Aisyah, begitu. Sehingga Nabi nggak cuman asal ngomong dengan menikahi Aisyah, dibuktikan secara fakta. Ya bahasa kasarnya gini, kenapa Nabi nikahi Aisyah masih kecil? Karena zaman itu belum ada hard disk pocket, begitu toh, yang bisa menyerap ribuan hadis dari Rasulullah, begitu. Kan Aisyah menjadi perawi hadis terbanyak nomor 2 kalau nggak salah Betul, ya. Nomor 1 di kalangan wanita. Nomor 1 di kalangan wanita. Betul, Ya. Dan hadis yang melalui Aisyah ini kan istilahnya yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Kalau nggak ada Aisyah juga mungkin tidak akan banyak hadis seperti urusan rumah tangga seperti itu ya. Betul, betul. Seperti tadi mandi bareng itu kan contoh dari Nabi yang bisa kita ikuti. Gitu. Iya, Romantisme Rasulullah. Nabi kadang mengejar aku, kadang aku yang menang, kadang Nabi yang menang. Nanti Nabi bilang hadhihi bitilka, kekalahanku yang tadi ku beli dengan kemenanganku yang ini. Nah, maksud saya juga begini, Ustaz. Kalau mereka bawa standar yang disebut dengan pedofil, Ya. yang sebutan pedofil aja baru ada abad 19. Ya, itu ciptaan dari seorang psikiater dari siapa? Dari namanya saya lupa, belakangnya Krobing itulah. Ya. Dia mendefinisikan ciri-ciri orang-orang pedofil. Orang pedofil biasanya dia pendek, orang pedofil biasanya dia
IQ-nya rendah. Orang pedofil itu biasanya pernah jatuh palanya. Oke. Dan orang pedofil itu dikatakan banyak yang kidal. Coba kalau kita lihat ciri-ciri Nabi, nggak ada yang begini kan? Nggak dimasukkan. Nggak ada yang begini. Udah gitu, mana ada pedofil menikahi korbannya? Ya. Kan nggak ada. Betul. Lah ini kan menikah secara resmi, secara sah, dan diceritakan pernikahan Nabi dengan Aisyah pernikahan yang happy kan ya? Ya. Bukan pernikahan korban gitu loh maksudnya. Yeah. Kan nggak ada juga. Nah, Aisyah meriwayatkan dia sedih menikah Betul. dengan Nabi kan nggak ada. Kok, malah bahagia. Lah malah bahagia. Nah mana ada pedofil begitu gitu maksudnya. Iya. Bunda Aisyah itu menjanda itu di saat umur beliau masih dalam kondisi sangat muda, 17 tahun atau 18 tahun. Dan sampai 65 tahun beliau wafat, beliau dalam kondisi masih memegang janji cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga gini kok, kalau saya ngomongnya simpel sih ya. Andai kata saya pengajian, itu 10 kali pengajian, itu yang 9 kali minum air putih, yang 1 kali minum kopi. Koko akan mengatakan saya pecinta air putih atau kopi? Air putih. Air putih. Iya. Artinya yang satu itu nggak dianggap kok. Sedangkan Nabi istrinya semuanya tua, janda, cuman satu yang perawan masih muda. Kok antum tega banget ngejas Nabi pedofil gitu loh, di saat itu cuman satu contoh kasus aja. Iya. Enggak, kalau gitu saya tanya Ustaz. Kalau kamu bilang nabiku pedofil, saya mau nanya yang disebut dengan Ishak di kitab kamu tuh pedofil bukan? Nah, Saya mau nanya, suaminya Maria Yusuf ya, yang diceritakan usianya 90 tahun, ya, menikahi Maria usia 12 sampai 14 tahun yang sedang hamil tuh pedofil bukan? oke. Saya nanya gitu. Itu bidangnya Koko itu. Saya juga nanya, Raja Daud yang yang diceritakan dalam kitab kamu, yang berzina dengan istri orang, Ya, yang usianya dihitung 7 sampai 9 tahun, itu pedofil bukan? Insya Allah. Terus kalau Tuhan kamu butuh 32 perawan suci, itu pedofil bukan? Gitu. Jadi kita menggunakan standar pertanyaan mereka kepada kasus mereka sendiri, tolong jawab. Gitu. Ya, Mereka nggak mau jawab kenapa? Karena mereka sadar itu double standar. betul kok. Akan seru gitu, Ustaz. Seru kok, asik kok. Serius ya. Hah? Jadi ilmunya Koko kecampur dengan, artinya Koko melihatnya dari sudut pandang lain, kami sudutnya. Ini yang seperti ini bagus kok, harus dilanjutkan kita. Iya, Insya Allah. jadi kalau Ustadz mungkin nggak ngerasain nikmatnya counter attack gitu. Iya, betul. Kalau saya penalti doang. Penalti Tembak doang. aja. Oh ya penalti, langsung gol gitu ya. Masya Iya, Allah, Ustadz. Sekarang minta nasihatnya nih, Ustadz. Minta nasihatnya buat kita sesama umat Islam, bagaimana kita harus menjaga ukhuwah gitu, Ustadz. Baik. Jadi ini poin yang pertama, sekali lagi teman-teman ya. Di Islam itu ada namanya ilmu fikih perbandingan, ada ilmu usul fikih, ada ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu alat lah dalam memahami Quran dan Sunnah. Perdalami itu agar apa? Agar antum paham bahwa khilaf itu bukan karena like or dislike, tapi masalah sudut pandang. Dan ini poin yang sering kita lupakan. Nggak ada ulama itu misalnya, aku mau begini kenapa ya? Karena mauku begini. Demi Allah nggak ada. Kalau ulama yang mu'tabarah kok ya, pasti menyampaikan dalil. Jadi Imam Syafi'i misalnya mengatakan tersentuh laki perempuan itu membatalkan wudu, itu beliau punya dalil. Nanti sisi lain misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan tersentuh laki perempuan tidak membatalkan wudu, itu punya dalil. Dan bahkan kok ada beberapa contoh kasus itu yang mereka berdalil dengan satu dalil yang sama, sudut pandangnya berbeda. Aulamas tumun nisa, engkau menyentuh wanita, kata Imam Syafi'i menyentuh itu ya begini, tangan dengan tangan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah menyentuh itu maksudnya adalah berhubungan suami istri. Nah, itu yang disebut dengan sudut pandang. Nanti kalau dilebarkan lagi akan melebar ke hadis-hadis yang masing-masing mendukung satu madzhab dengan madzhab lain. Nah, poinnya simple. Kalau mau poinnya, ya udah nggak usah nyentuh istri dulu, habis wudhu selesai. Nah, ini pertama kita pahami ilmu. Dan yang kedua, tadi kami sampaikan kita harus banyak melakukan diskusi-diskusi komunikasi di antara dua alur yang berbeda. Kayak contoh nih misalnya Koko dengan saya kan kita memiliki medan jihad yang berbeda. Tapi ditemukan di satu titik dan ternyata nyambung. Nah, maksud saya juga teman-teman, yuk semua ya, saya nggak akan membedakan siapapun, mau antum NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, apapun Anda, yuk kita duduk bareng. Dan tadi kita akan mendiagnosa mana masalah yang sifatnya usuliyah, mana yang sifatnya furu'iyah. Nah, yang usul, ayo kita saling menata nih. Kalau ada perbedaan, selama perbedaan itu, dan memang nggak bakal ada perbedaan yang sampai sifatnya mendasar dari sisi sifat ketuhanan. Jadi kita yuk duduk bareng-bareng. Nah, ini usul, jadi agak serius pembahasannya. Yang furu agak santai-santai aja. Misalnya kayak contoh masalah sholat rawih 11-23. Kan dulu ada kok, ada cerita yang Kiai NU Muhammadiyah berteman dekat. Ini kalau Koko mau dengar cerita, saya ceritain. Tapi kalau Koko nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya Koko nggak mau, ya sudah. Baik, kemudian berikutnya. Belum jawab, belum jawab.
Enggak, kok kayak nggak asik gitu ngelihatnya kayak Belum malas jawab, gitu. udah dijawab sendiri. Jadi ada Apa saya cerita. pulang aja, Ustaz? Jangan kok ya. Jadi ceritanya itu si Kiai NU ini mengundang Kiai Muhammadiyah kok ke pondoknya. Yuk sini buka puasa bersama malam-malam tarawih. Nah ketika tarawih, nah Kiai Muhammadiyah ini takut dia, jangan-jangan aku sudah jadi imam karena kan pasti beda nih. Akhirnya kata Kiai NU, monggo Pak Kiai Muhammadiyah jadi imam. Nah Kiai Muhammadiyah ini subhanallah kok akhirnya maju ke depan, dia nggak nyaman kan karena tarawihnya beda balik badan. Bapak saya Muhammadiyah, saya biasa 11, kalau jenengan 23 monggo saya ngikut aja. Kata makmumnya, loh kalau di tempat kami sudah NU harga mati Pak Kiai, begitu. Ada salah satu suku saya nggak mau sebut namanya. Jadi Itu iya. ya sudah nggak usah dibahas Tahu. aduh remak cong begitu. NU sudah harga mati Pak Kiai, kami tetap 23. Kata Pak Kiai. Berubah ya dialeknya ya. Ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya Pak Kiainya tetap 23. Tapi Kiai ini cerdas. Baru 8 itu sudah sejam setengah kok. Waduh, di belakang kakinya gemeteran. Akan dia balik badan. Jadi gimana? Mau dilanjut 23 atau 11? Kayaknya 11 saja, kami sudah nggak tahan lagi Pak Kiai. Gitu. Artinya ini ada masalah furu. Gitu. Dimana kalau bagi kami khilaf furu itu bagian dari rahmah. Begitulah ulama berbeda pendapat dan mereka saling menghargai. Ini andai kata kita melebar nanti jadi panjang podcast kita kok ya. Tapi tentang masalah khilaf itu sesuatu yang demi Allah teman-teman. Saya bisa mempertanggungjawabkan setiap khilaf terkhusus di 4 mazhab ini kok ya. Artinya masing-masing punya dalil dan itu tadi saya bilang membangun komunikasi. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini yang paling penting, kita memperhatikan yang esensial di kalangan umat Islam. Seperti tadi yang Koko sampaikan tentang pemurtadan umat Islam. Ini kan kita lupakan nih. Saking seriusnya ngebahas tentang kunut, saudaranya murtad dibiarin aja gitu. Habis itu yang lebih esensial tentang ekonomi keumatan. Kadal fakru ayakuna kufro, ya kan, kalau kefakiran itu akan membawa kita pada kekafiran. Fakir dan kafir itu bedanya tipis. Lebih dekat ya gitu. Lebih dekat, betul sekali. Jadi artinya dari situ kita esensial nih kayak Palestina dibombardir kita tenang. Tapi kemudian ngelihat hanya karena masjidnya diserang secara pemikiran, ngamuk-ngamuk emosi sampai bakar-bakaran. Dan itulah memang caranya setan kok, begitu. Jadi cara setan itu ketika menggoda kokoh secara agama, akidah. Kok sembahlah Tuhan selain Allah. Setan mikir, lah kodonditan digodain masalah akidah, aku yang mati, kata setan begitu kan. Kata setan, udah aku nggak mau maju. Syariat, kokoh disuruh zina, disuruh riba, nggak mungkin juga mu'alaf ini udah ngerti ilmu agama. Maka muncullah setan dari sisi akhlak. Nah, karena dia sendiri udah ngerasain gimana pahitnya. Gara-gara sombongnya dia mengeluarkan dia dari surga. Disitulah akhirnya secara akhlak, kemudian digoda, kamu lebih hebat, lebih pinter. Jadi tadi kok, saking dagunya naik begini, dia nggak tahu di bawahnya ada jurang yang lebih dalam. Nah, disitulah akhirnya, ayo teman-teman semua sahabat netizen lah, kita kembali ke poin yang lebih esensial tentang ekonomi keumatan, tentang persatuan umat Islam, tentang ukhuwah yang ada. Bisa nggak sih ngelupain dikit aja gitu? Saya sampai gitu kadang kok. Masalah bid'ah itu masalah yang kita sepakati sebagai sesuatu yang haram. Tapi apakah ini bid'ah? Itu belum tentu sepakat. Quran dan hadis itu pasti sah. Kalau sahih ya, hadis yang sahih pasti kebenaran. Tapi cara antum memahami Quran dan Sunnah belum tentu benar. Jadi selama antum belum tentu benar, ingat tugas kita berdiskusi, mendiagnosa, bukan menjustifikasi dan merasa benar sendiri. Ada nggak Ustaz forum gitu atau lembaga yang mewadahi forum diskusi yang seperti itu? Kau tahu itu sesuatu yang paling mustahil, bahkan lebih mustahil daripada mempersatukan Islam dengan Kristen. Serius kok. Karena serius, menyatukan umat Islam dan non-Muslim lebih gampang dibandingkan menyatukan yang kayak begini. Niatan pasti ada. Mohon maaf, ini saya membayangkan gini. Teman-teman Muhammadiyah pasti pengen, kita bersatu ya. Teman-teman NU juga bersatu. Semuanya pengen bersatu. Tapi realita di masyarakat, nah itu tadi. Maaf, saya makanya sampai kadang-kadang gemes dengan konten-konten yang membahas khilaf. La yang faul alim bi ilmihi. Orang pinter nggak dapat manfaat dari ilmunya. Wala yaudurul jahilu bi jahlihi. Orang bodoh tidak dapat mudarat dari kebodohannya. Contoh, orang tua Nabi di neraka apa di surga? Masalah apa yang antum bahas ini? Nanti Allah ada di langit atau di tempat yang tidak bertempat atau duduk di atas singgasana. Ayolah teman-teman. Yang masalah-masalah gini, ya itu pertama gini, bukan kita menafikan khilafnya. Itu sudah ada di kitab-kitab, sudah dijelaskan oleh para ulama. Tugas kita tinggal baca, mengkaji. Tapi kalau antum up di media sosial, yang ketawa siapa kok? Ketika orang ngatain, nah, bapaknya Muhammad kafir apa tidak? Yang ketawa ya tetangga sebelah kita. Begitu. Jadi kalau forum yang seperti itu saya berharap ya, saya berdoa mudah-mudahan ada.
dan kita insya Allah, ya saya berharap Koko bisa menjadi salah satu tokoh pionirnya. Berangan boleh. Boleh, berangan. Sehingga boleh. suatu saat nanti kita bergandengan tangan menyadari bahwa musuh kita cuma satu, kefasikan dan kekafiran. Iya, itu dia maksud saya gitu, Ustaz. Yang memang harus kita perangi kekafiran. Ya, betul sekali. Atau kita mau nyalon jadi presiden dan wakil boleh? Kok? Janganlah. Oke. Jangan. Antum presidennya Jangan. Nggak boleh. Ini apa lagi ya? Baik, nggak kelar-kelar ini kan. Alhamdulillah ya, saya senang sekali. Sebenarnya pengen masih ngobrol panjang ini sebenarnya. Tapi kalau diterusin kayak nanti lari jadi ke mana-mana nih. Betul, Kak. Ya, jadi kita batasin sampai sini aja Ustaz ya. Siap. Kasih pantun Ustaz sebelum tutup. Ada? Udah capek. Oh, udah capek. Soalnya nggak ada kopinya ini ya. Kopi kayaknya enak ini kok kopinya ini nih kok. dia. Iya. Wah, jeli banget ya. Jeli Ini. lah. Saya ditemani dengan drip coffee dari Kopi 7 Billion. Masya Ya, Allah. ini menemani saya dari Jakarta, Samarinda, hari ini Balikpapan, insya Allah nanti sampai pulang Jakarta ya. Di Jakarta cari 7 Billion ya. Barakallahu fikum Ustaz, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Mudah-mudahan tambah cabi Amin, ya. amin. Mudah-mudahan pondok pesantrennya juga tambah sukses. Amin, ya. amin, Ko. Santrinya nambah ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa kolaborasi lebih banyak lagi. Insya Allah. Ustaz, ya. Amin. Baik, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.